Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Nabila Putri dengan NIM 200321614884. Akan bacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, dengan judul tugas pengembangan instrumen survei tentang pencapaian tugas perkembangan peserta didik. Di sini adalah jumlah kelas dan rentan usia yang ada pada responden kami. Dapat dilihat pada jumlah kelas, mayoritas yang menjawab adalah kelas 11 dengan persentase 76,7%. Dan pada usia dapat terlihat jelas bahwa setengah dari responden kami berusia 17 tahun. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan fisik psikomotorik, perkembangan yang meliputi aspek perubahan-perubahan dalam tubuh dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana kondisi fisik saudara pada saat ini? Dari 30 responden kami, 14 anak menjawab jarang terserang penyakit, 3 orang anak menjawab memiliki berat badan berlebihan atau kurang, 3 orang anak menjawab memiliki tinggi badan lebih tinggi atau lebih pendek dari umumnya, 10 anak menjawab memiliki berat badan dan tinggi badan proporsional, dan 5 orang anak menjawab sudah tumbuh kumis bagi laki-laki, dan 19 orang anak perempuan menjawab sudah mengalami fase menstruasi, sedangkan tidak ada jawaban sama sekali tentang belum pernah mengalami menstruasi atau mimpi basah. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana Anda mengoptimalkan kondisi perkembangan fisik Anda? 16 anak menjawab memahami kondisi fisik dengan baik, 11 anak menjawab mengerti kebutuhan fisik, 1 orang anak menjawab menutupi kekurangan kondisi fisik, 21 anak menjawab merawat fisik dengan baik, dan 1 anak menjawab olahraga setiap hari. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang Anda rasakan ketika mengalami perubahan fisik? 13 orang anak menjawab menjadi lebih percaya diri, 10 anak menjawab tidak percaya diri, 16 anak menjawab merasa lebih dewasa, dan 1 orang anak menjawab merasa senang karena memiliki daya tarik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apa saja hal penting yang Anda perlukan dalam mengembangkan psikomotorik? 20 anak menjawab motivasi dari guru, orang tua, atau orang terdekat. 16 orang anak menjawab bimbingan dan arahan. 12 anak menjawab model pembelajaran yang baik. 14 orang anak menjawab melakukan praktik dari teori yang sudah diajarkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Anda, apa faktor perkembangan psikomotorik yang paling mempengaruhi diri Anda? 13 orang anak menjawab pola asuh orang tua, 6 anak menjawab genetik dari orang tua, 26 anak menjawab pengaruh lingkungan sekitar, dan 1 orang menjawab interior ruang belajar. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir yaitu, apakah hambatan kondisi saudara saat beraktivitas dan bergerak? 2 orang anak menjawab berlari dengan lamban, 1 orang menjawab menulis dengan lamban, 3 orang menjawab kesulitan melihat tulisan sehingga kurang mampu membaca dengan lancar, 3 orang anak menjawab tidak seimbangnya gerakan tangan kiri dan kanan, dan 24 orang anak menjawab tidak ada hambatan ataupun normal. Sehingga dari beberapa diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa anak-anak ini mengerti kondisi fisik dan psikomotoriknya, dan mereka dapat mengetahui apa saja kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya, sehingga mereka juga dapat mengetahui pengaruh apa yang membuat psikomotorik mereka berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ismiali Ainur Ifadol. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil survei untuk perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Baik, pertama adalah perkembangan kognitif, di mana kita semua mengetahui bahwa perkembangan kognitif adalah perkembangan dari semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi,
pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Untuk survei kali ini, kami memfokuskan pertanyaan pada penerimaan dan pengolahan informasi baru yang didapat oleh para responden pada kehidupan sehari-harinya. Pertama adalah diagram 1 dengan pertanyaan, bagaimana cara Anda ketika berusaha memahami informasi baru, informasi lisan dan tulis? Jawaban terbanyak adalah membaca berulang-ulang sambil memahami isi teks, dengan persentase 16,7% yang ditandai dengan warna biru tua. Diagram 2, dengan pertanyaan, bagaimana cara Anda mengetahui bahwa Anda telah memahami suatu informasi? Jawaban terbanyak adalah dengan mengerti ide pokok dan detail isinya, dengan persentase 26,7% yang ditandai dengan warna kuning. Diagram 3 adalah dalam kondisi yang bagaimana Anda menilai diri sendiri bahwa Anda mampu untuk memahami, menilai, dan mempelajari suatu informasi dengan baik. Jawaban terbanyak adalah ketika saya memahami tujuan dan pentingnya informasi yang disampaikan, dengan persentase 30% yang ditandai dengan warna hijau. Baik, berikut kami hanya menampilkan respon terbanyak dari para responden. Namun dari semua respon yang telah diberikan, kami menganalisis dan mendapatkan suatu kesimpulan bahwa dari survei, remaja di jenjang SMK telah mampu menerima, mengolah, serta memahami informasi baru secara sadar. Mereka telah mengalami perkembangan kognitif yang masuk dalam masa proportional thinking, di mana pada masa ini anak sudah mampu berpikir pada tingkat tinggi seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, serta mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif. Baik, selanjutnya adalah perkembangan bahasa, di mana perkembangan bahasa adalah perkembangan pada segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa juga dapat memfasilitasi komunikasi interpersonal, membantu mengorganisasikan pikiran, dan membantu dalam mempelajari sesuatu. Kali ini pertanyaan difokuskan pada kesadaran dalam berbahasa, tingkat kemampuan berbahasa yang diinginkan, serta upaya meningkatkan kemampuan berbahasa pada responden. Selanjutnya adalah diagram 4 dengan pertanyaan, menurut Anda, manakah kondisi di bawah ini yang paling mendekati kemampuan berbahasa Anda? Jawaban terbanyak adalah, saya mampu menjawab menggunakan bahasa formal dan informal sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan persentase 40% yang ditunjukkan dengan warna kuning. Diagram 5, pertanyaannya adalah apa yang Anda inginkan dengan kemampuan berbahasa Anda? Jawaban yang terbanyak adalah saya ingin berbicara dengan lugas dan jelas, serta saya ingin menggunakan bahasa dengan baik dan benar, dengan persentase 23,3% yang ditandai dengan warna merah. Untuk diagram 6, pertanyaannya adalah, bagaimana Anda meningkatkan kemampuan berbahasa Anda? Jawaban terbanyaknya adalah memperbanyak pengetahuan bahasa formal dan informal, serta memperbanyak kosakata bahasa Indonesia baku, dengan persentase 20% yang ditunjukkan dengan warna merah. Kembali kami hanya menunjukkan respon terbanyak dari para responden dari pertanyaan survei yang telah diberikan. Namun dari semua respon, kami telah menganalisis dan mencoba untuk mengambil kesimpulan bahwa dari survei, remaja di jenjang SMK mengalami perkembangan bahasa dengan baik sesuai dengan fase perkembangannya. 3 dari 4 komponen dalam berbahasa seperti fonologi, semantik, serta grammar tidak menjadi masalah yang berarti dalam berbahasa sehari-hari. Namun, akan tetapi mereka atau para remaja masih merasa perlu untuk belajar lagi tentang komponen bahasa pragmatis, yaitu aturan bagaimana berbahasa yang tepat dalam konteks sosial. Hal ini dapat disebabkan oleh kesadaran remaja akan pentingnya berkomunikasi dalam konteks sosial, di mana mereka mampu menyampaikan ide, pendapat, atau pesan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
Baik, selanjutnya di sini saya Valaivtina Elwaseta dengan NIM 200111600 akan menjelaskan mengenai perkembangan sosial dan perkembangan emosi dan akan membacakan hasil survei yang telah kami buat. Nah, di sini perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan masyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut kepada diagram pertama dari perkembangan sosial. Yang pertama ada pertanyaan di bawah ini, manakah yang mencerminkan Anda? Bisa memilih lebih dari satu. Yang pertama ada, saya mudah bergaul kepada teman sebaya, saya mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, saya ramah kepada semua teman, saya berteman tanpa membeda-bedakan, saya berusaha membantu ketika ada teman yang membutuhkan bantuan dan pilihan terbuka. Nah, dari diagram 1 perkembangan sosial dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebanyak 90% atau 27 siswa memilih saya berteman tanpa membeda-bedakan. Kemudian di urutan kedua sebanyak 76,7%, yaitu 23 siswa memilih saya berusaha membantu ketika ada teman membutuhkan bantuan. Dan ketiga ada sekitar 70% atau 21 siswa memilih saya mudah bergaul dengan teman sebaya. Lanjut kepada diagram kedua, perkembangan sosial, yaitu ada pertanyaan, jika ada teman membutuhkan bantuan, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, membantu dengan ikhlas, kemudian membantu seadanya atau sebisanya, tidak memberikan bantuan, dan membantu ketika ada balasan atau pamrih. Kemudian ada jawaban terbuka. Dari diagram 2 perkembangan sosial tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 86,7% atau 26 siswa memilih membantu dengan ikhlas. Di urutan kedua sebanyak 76,7% atau 23 siswa memilih membantu seadanya atau membantu sebisanya. Berikutnya diagram ketiga, yaitu diagram terakhir dari perkembangan sosial. Ada pertanyaan, bagaimana cara Anda bersosialisasi kepada teman sebaya? Yang pertama ada menyapa teman bila bertemu, mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, membantu teman apabila diperlukan, jika berbuat salah saya segera minta maaf, kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain. Dari diagram 3 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 73,3% atau 22 siswa memilih mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Di urutan kedua sebanyak 70% atau 21 siswa memilih menyapa bila bertemu. Dan di urutan ketiga sebanyak 66,7% atau 20 siswa memilih jika berbuat salah saya segera minta maaf. Lanjut kepada perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah proses yang berjalan secara perlahan dan anak dapat mengontrol dirinya ketika menemukan self-comforting behavior atau merasa nyaman. Atau dengan kata lain, anak belajar emosinya secara bertahap. Baik, lanjut kepada diagram pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang akan Anda lakukan apabila ada teman yang membenci Anda? Yang pertama, ada balik membenci, kemudian membuka kejelekan teman tersebut, membiarkannya, dan bersikap sabar, dan ada jawaban terbuka. Dari diagram 1 perkembangan emosi dapat disimpulkan bahwa sebanyak 76,7% atau 23 siswa memilih membiarkannya. Di urutan kedua sebanyak 63,3% atau 19 siswa memilih bersikap sabar. Lanjut kepada diagram 2 perkembangan emosi. Ada pertanyaan, bagaimana cara Anda mengelola emosi? Yang pertama, meluapkannya agar merasa lega, menyendiri agar orang lain tidak terkena amarah dari saya, diam saja dan tidak banyak bicara, berteriak dengan kencang, memarahi teman yang ada di sekitar saya, dan lain-lain. Dari diagram 2 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 70% atau 21 siswa memilih diam saja dan tidak berbicara. Di urutan kedua sebanyak 46,7% atau 14 siswa memilih menyendiri agar orang lain tidak terkena amarah dari saya. Lanjut kepada diagram terakhir dari perkembangan emosi. Apa yang akan Anda lakukan jika sedang merasa sedih ya? Yang pertama ada mendengarkan musik, merenung, menyendiri, tetap berusaha tersenyum, dan menangis. Dari diagram 3 perkembangan emosi dapat disimpulkan bahwa sebanyak 76,7% atau 23 siswa memilih tetap berusaha tersenyum. Di urutan kedua sebanyak 53,3% atau 16 siswa memilih mendengarkan musik. Kemudian di urutan ketiga sebanyak 50% atau 15 siswa memilih menyendiri. Baik
Baiklah, selanjutnya bersama dengan saya Sinta Aura. Di sini saya akan memperincikan terkait laporan perkembangan moral dan spiritual peserta didik tingkat sekolah menengah kejuruan. Pada perincian kali ini kami mempersiapkan 6 pertanyaan, masing-masing 3 pertanyaan, yakni 3 pertanyaan untuk perkembangan moral dan juga 3 pertanyaan untuk perkembangan spiritual. Baiklah, yang pertama kami memberikan pertanyaan terkait bagaimana Anda berinteraksi dengan di lingkungan masyarakat sekitar. Kami memberikan opsi jawaban dan juga memberikan pertanyaan terbuka apabila mereka menjawab di luar pilihan yang telah disediakan. Dan hasilnya yakni 73,3% dari mereka berinteraksi dengan menghormati tetangga, yakni sekitar 22 orang dari responden kami. Kemudian 3,3% terlibat dalam konflik di masyarakat. Ini adalah satu dari responden kami. Kemudian selanjutnya 50% atau sekitar 15 orang dari responden kami, anak siswa SMK tersebut, mengikuti organisasi remaja di desa atau wilayah setempatnya. Kemudian mereka juga ikut dalam kegiatan kerja bakti sekitar 26,7% dari responden kami atau sekitar 8 orang. Selanjutnya, mereka juga menerapkan budaya sopan santun yang harus diperkuatkan. Ya, yang memilih responden kami memilih opsi jawaban tersebut adalah 3,3% atau 1 siswa. Dan opsi jawaban sering melanggar rambu-rambu lalu lintas yang juga merupakan tindakan moral. Tidak ada responden yang memilih hal tersebut. Dari jawaban responden kami dapat kami simpulkan untuk pertanyaan yang pertama ini, mereka kebanyakan telah memiliki perkembangan moral yang baik karena mereka berinteraksi di lingkungan masyarakat secara tepat, walaupun memang ada satu responden yang pernah terlibat dalam konflik masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan tentang perkembangan moral, yaitu kami memberikan pertanyaan terkait bagaimana Anda mau menaati perintah orang tua. Kami memberikan beberapa opsi pilihan, yakni yang pertama, jika dimarahi terlebih dahulu. Ternyata dari responden kami, 23,3%, yakni 7 orang, memilih ketika dimarahi terlebih dahulu oleh orang tua, kemudian mereka menaati perintah atau menaati perintah orang tua mereka. Kemudian, karena kesadaran dari hati, ternyata banyak responden kami, sekitar 83,3% atau sekitar 25 orang dari 30 responden menjawab bahwa mereka menaati perintah orang tua dari kesadaran hatinya. Kemudian kami juga memberikan opsi bila diberi imbalan, dan 6,7% memilih bila diberi imbalan baru mau menaati perintah orang tua, atau sekitar 2 responden. Sisanya 2 responden lagi, 6,7%, mereka menaati perintah orang tua mereka karena takut tidak diberi uang jajan. Di sini, meskipun beberapa dari mereka ada yang beralasan jika dimarahi terlebih dahulu, bila diberi imbalan, atau takut jika tidak diberi uang jajan, tetapi 83,3%, 25 orang responden memilih mereka melakukannya dengan kesadaran hatinya. Setelah di lingkungan keluarga dan masyarakat, kami juga menanyakan mereka perkembangan moralnya di sekolah bagaimana. Jadi kami memberikan
pertanyaan terkait bagaimana Anda ketika di sekolah. Mereka boleh memilih lebih dari satu jawaban, dan opsi yang pertama yakni mereka dapat menghormati teman. Sekitar 66,7% mereka menjawab mereka dapat menghormati teman, atau sekitar 20 orang dari 30 responden. Kemudian sering bermasalah sehingga dipanggil guru BK, tidak ada yang memilih opsi jawaban tersebut atau 0%. Kemudian selalu mematuhi tata tertib sekolah, sekitar 63,3% atau 19 orang memilih opsi jawaban tersebut. Kemudian selanjutnya tidak pernah mengerjakan piket, 3,3% atau 1 orang memilih jawaban tersebut. Kemudian 1 orang, 3,3%, sering membolos sekolah. Kemudian opsi yang selanjutnya, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ada 15 orang dari 30 responden, yakni sekitar 50% menjawab mereka mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kemudian melakukan tawuran, tidak ada yang melakukan tawuran dari responden kami, yakni 0%. Dan selanjutnya kami memberikan opsi apakah mereka juga jarang mematuhi tata tertib sekolah. Ternyata ada 1 responden kami, yakni dengan kisaran 3,3% yang menjawab hal tersebut. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa dari 30 orang responden tersebut, kebanyakan mereka telah dapat menghormati temannya, mereka juga mematuhi tata tertib sekolah, dan juga beberapa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Selanjutnya, perkembangan spiritual. Kami mengajukan 3 pertanyaan kepada para responden tingkat sekolah menengah kejuruan terkait perkembangan moral mereka. Yang pertama, kami menanyakan terkait bagaimana nilai-nilai religius yang ditanamkan di dalam keluarga. Dan kami memberikan opsi yang pertama, mereka menjawab 25 responden atau sekitar 83,3% di keluarganya sering mengajak sholat atau bersembahyang bersama. Kemudian 15 orang, yakni 50%, mereka ditanamkan nilai-nilai religius dengan cara mengaji bersama. Kemudian 20% atau 6 orang orang tuanya mendaftarkan pada lembaga keagamaan di sekitar rumahnya. Kemudian 13,3% atau 4 responden menjawab ada yang keluarga yang berbeda agama, memeluk keyakinan masing-masing tetapi tetap bertoleransi. Dan sebagiannya ada 1 responden 3,3% menjawab belum pernah diajarkan nilai-nilai religius dalam keluarga. 1 responden lagi 3,3% mereka membantu pekerjaan rumah. Dan terakhir, tetap menjadi baik di lingkungan rumah. Satu responden atau 3,3%. Sehingga jika dilihat dari kisaran persentase dalam pertanyaan pertama, bisa kita simpulkan bahwa kebanyakan dari keluarga responden mengajarkan nilai-nilai religius dengan cara mengajak sholat atau bersembahyang bersama. Walaupun ternyata ada 1 responden yang mengaku bahwa belum pernah diajarkan nilai-nilai religius di lingkungan keluarga. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu kaitan dari pertanyaan yang sebelumnya, yakni bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai religi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kami memberikan beberapa opsi dan mereka menjawab 93,3%, yakni 28 responden dari total 30 menjawab mereka dapat menghormati orang lain yang berbeda agama. Kemudian 1 dari mereka menjawab mereka tidak suka jika berteman dengan teman yang berbeda keyakinan atau berbeda agama. Kemudian 17
responden atau 56,7%, mereka ikut mendukung dengan bergabung pada organisasi keagamaan di sekolah maupun masyarakat. Dan 0% yang menjawab atau tidak ada yang menjawab mereka hanya berteman dengan satu agama. Dari persentase tersebut dapat kita simpulkan mereka para peserta didik di tingkat sekolah menengah kejuruan responden kami, kebanyakan mereka bisa menghormati orang lain yang berbeda agama. Mereka mendukung dengan bergabung kepada organisasi keagamaan, walaupun ada yang tidak suka berteman dengan teman yang berbeda keyakinan. Kami juga menanyakan terkait hambatan yang dirasakan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan juga spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Satu responden kami 3,3% persentasenya itu mengungkapkan bahwa lingkungan keluarga mereka yang tidak pernah mengajarkan, sehingga mereka kesulitan dalam menerapkan nilai moral dan spiritual. Yang selanjutnya 30% responden kami, yakni 9 orang, menjawab lingkungan sekolah atau sarana dan prasarananya yang kurang mendukung. Kemudian 5 orang atau 16,7% mengungkapkan dan menjawab bahwa hambatannya adalah lingkungan masyarakat yang berbeda agama dan peraturan. Selanjutnya, yang paling banyak ini adalah 17 orang menjawab mereka terpengaruh dengan teman sebaya atau pergaulan yang bebas, yakni sekitar 56,7%. Dan 1 orang responden kami dengan persentase 3,3% mengungkapkan bahwa tidak ada hambatan dalam menerapkan nilai moral dan spiritualnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian laporan hasil survei yang kami lakukan pada peserta didik tingkat sekolah menengah kejuruan. Apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, kami dari kelompok 7 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.